pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu, di mana kita akan berbagi informasi seputar kesehatan dengan berbagai macam topik menarik. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tema, bukan saya ya, tapi kita akan membahas tema yaitu penyakit akibat bakteri Mycoplasma pneumonia bersama Dr. Yuyus Dwi Prasetyo SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit TKT Kota Madiun. Baik, pemirsa, Mycoplasma pneumonia atau pneumonia mycoplasma mungkin masih terdengar asing bagi kita. Nah, Mycoplasma pneumonia ini merupakan suatu bakteri yang bisa menyebabkan radang pada saluran pernafasan. Jika seseorang yang sudah terkena bakteri ini namun tidak mendapatkan penanganan yang tepat, bukan tidak mungkin bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan lainnya. Untuk itu, kita akan membahas tentang penyakit akibat bakteri Mycoplasma pneumonia ini lebih mendalam bersama narasumber kita. Tetapi sebelum kita menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check-up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD RS Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Baik, sudah hadir di studio Sakti TV pada kesempatan kali ini ada Dr. Yuyus. Selamat pagi dokter. Pagi. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Nah, ini penyebutannya ini dalam bahasa Inggris ya, Mycoplasma pneumonia. Betul begitu ya dokter ya? Ini bahasa medis. Bahasa medis. Bahasa Latin. Iya, bukan bahasa Inggris. Ya. Bahasa Latin dan bahasa medis begitu ya dokter ya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan dulu nih dokter ya. Mycoplasma pneumonia itu sebenarnya apa sih? Jadi Mycoplasma pneumonia itu adalah radang saluran nafas. Jadi kalau kita bicara pneumonia, pneumonia itu kan bahasa medis, bahasa Latin artinya radang paru, radang saluran nafas. Nah, Mycoplasma pneumonia, Mycoplasma itu bakteri penyebabnya. Namanya Mycoplasma. Jadi Mycoplasma pneumonia adalah infeksi atau radang dari saluran pernafasan yang disebabkan oleh kuman yang bernama Mycoplasma pneumonia. Mycoplasma itu tadi. Iya, Mycoplasma pneumonia. Ya. Saya ribet banget nih dok lidahnya ngomongnya. Bukan lidah medis soalnya pemirsa ya. Nah, tapi kalau untuk yang membedakan dari sakit pneumonia karena bakteri Mycoplasma ini dengan pneumonia yang lainnya itu apa dok perbedaannya? Sebenarnya sama ya. Sebenarnya sama. Maksudnya jadi dari per definisi sebenarnya sama, radang pada saluran nafas. Cuman kalau Mycoplasma itu lebih ya spesifik disebabkan oleh kuman Mycoplasma. Bedanya dengan pneumonia yang lain, penyebab kuman yang lain, kalau Mycoplasma ini lebih cenderung alhamdulillah lebih ringan. Oh, lebih ringan. Lebih ringan. Dia seperti gejalanya kayak flu-like symptom. Jadi kayak seperti orang flu itu aja. Jadi kalau penyebabnya kuman yang lain itu biasanya gejalanya agak lebih berat dibanding dengan Mycoplasma pneumonia. Oh gitu. Ya. Jadi perbedaan yang mungkin lebih signifikan tuh dari situnya ya dokter dari ya? Dari sisi gejalanya. Dari sisi gejalanya. Sama kuman penyebab. Sama kuman penyebabnya. Berarti pneumonia ini bakteri penyebabnya itu ada banyak berarti ya dok ya? Macem-macem. Macem-macem. Nggak perlu dijelaskan di sini. Tapi salah satunya adalah Mycoplasma itu sendiri. Yang ternyata dia memiliki gejala yang sedikit lebih ringan dibandingkan yang lainnya. Alhamdulillahnya seperti itu. Ya. Tapi kalau Mycoplasma pneumonia ini apakah bisa dikatakan bakteri jenis baru gitu atau bagaimana ya dok? Oh nah, ini sebenarnya sudah lama banget. Oh ya? Jauh sebelum COVID. Oh, jadi jauh sebelum COVID-19. Jauh sebelum COVID sudah ada sebenarnya. Cuman kan
Kalau kita bicara penyakit saluran nafas pneumonia, bicaranya secara umum pneumonia aja. Nah, kalau kita sampai ke penyebabnya, itu pemeriksaannya lebih lanjut lagi, lebih intensif lagi. Nah, itu kalau secara klinis, secara kesehari-hari di rumah sakit itu jarang dilakukan. Maksudnya untuk sampai mencari ini penyebabnya mikoplasma itu jarang dilakukan. Cukup pneumonia itu aja. Pneumonia gitu aja. Iya. Nah, ini kan istilahnya berarti bukan bakteri jenis baru gitu, cuman bukan, memang kalau secara pemeriksaan dia nggak terlalu intensif begitu ya dokter ya. Nah itu kan kalau misalnya kita boleh disinggung sedikit kali ya dok ya, di akhir tahun kemarin kayaknya ya, itu kan sempat muncul ada fenomena pneumonia ini nih dok, betul. di salah satu negara gitu ya, bukan negara tetangga tapi ya. Itu apakah salah satu fenomena dari mikoplasma pneumonia ini atau bukan ya dok ya? Iya, itu kemarin sempat rame kan di Cina lagi ya. Di Cina lagi. Di Cina lagi itu kan rame banyak kasus saluran infeksi saluran pernafasan. Banyak terjadi pada anak-anak. Betul. Ternyata setelah diperiksa kumannya penyebabnya mikoplasma itu tadi. Jadi 30/4 kuman penyebabnya adalah si mikoplasma itu. Makanya kan sempat ini jangan-jangan nanti KLP lagi. Kejadian luar biasa lagi gitu takutnya. Tapi alhamdulillah ya sekarang sudah hilang lagi. Sudah hilang lagi. Tapi tetap kita harus waspada. Tetap harus waspada. Meskipun seperti tadi yang dokter sampaikan bahwa ini tuh salah satu yang alhamdulillahnya lebih ringan begitu ya daripada penyebab bakteri lainnya, tetapi tetap harus diwaspadai gitu karena pasti ada dampak-dampak serius lainnya ya dokter ya. Dan ini mungkin boleh dijelaskan juga nih dokter, apa sih sebenarnya penyebab dari munculnya si mikoplasma pneumonia ini kira-kira? Jadi mikoplasma pneumonia ini biasanya muncul pada sama kayak orang flu seperti itu biasa. Jadi muncul pada orang-orang yang pada waktu itu daya tahan tubuhnya lagi menurun. Akhirnya gampang kena kuman mikoplasma itu. Berarti nggak ada penyebab khusus berarti ya dok ya? Nggak ada. Jadi sama kayak orang-orang pilek atau flu biasa itu aja. Nah, apakah orang pilek biasa itu juga bisa dikatakan terinfeksi pneumonia mikoplasma itu dok? Bisa jadi. Oh, bisa jadi. Tapi kalau sampai diperiksa sama kayak COVID dulu. Nah, kalau diperiksa PCR-nya ya ketemulah COVID. Tapi ini kan maksudnya nggak sampai yang seperti itu gitu kita meriksa, nggak sedetail itu. Ini penyebabnya apa gitu kan, nggak seperti itu. Yang pasti intinya sejauh ini yang bisa saya rangkum adalah memang mikoplasma pneumonia ini bukanlah sesuatu yang gejalanya itu ekstrim begitu ya dokter ya, tetapi tetap harus diwaspadai. Catatannya hanya di situ, oke? Begitu dokter, betul? Betul. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut mungkin ya dokter ya, terkait dengan mikoplasma pneumonia ini seperti apa gitu ya. Dan untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar penyakit akibat bakteri mikoplasma pneumonia. Masih bersama Dr. Yuyus dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit BKT Kota Madiun. Tadi sudah dijelaskan secara singkat seperti apa mikoplasma pneumonia ini gitu ya, dan juga penyebabnya itu apa. Sebenarnya kalau dari penyebab sama seperti dengan flu-flu pada umumnya, terutama ketika daya tahan tubuh lagi menurun, lagi ngedrop begitu. Nah, ini rentan banget untuk sakit ya dok ya. Belum lagi ditambah cuaca yang tidak menentu, dompet yang menipis, nah repot nih dokter. Oke, ini mungkin boleh disinggung sedikit dokter. Ada nggak sih usia khusus yang rentan terkena mikoplasma pneumonia ini? Jadi karena ini kan penyakit, jadi penyakit ini menularnya lewat droplet. Seperti COVID-19 Seperti COVID-19. Jadi dia gampang menularnya lewat droplet. Jadi kalau menularnya droplet berarti biasanya penyakit ini didapat pada orang, maksudnya pada kumpulan orang-orang. Berarti orang-orang yang sering berkumpul banyak. Nah, biasanya pada di anak-anak usia sekolah. Anak-anak sekolah kan kalau masuk sekolah kan kalau satu sakit pasti nular kemana-mana. Iya, cepat sekali penularannya. Makanya pada usia-usia, biasanya usia-usia yang
usia produktif aktif, usia aktif. Jadi usia sekolah, usia produktif, usia kerja itu biasanya pada itu. Terus didapatkan juga pada pokoknya tempat-tempat kerumunan banyak, asrama, pondok pesantren seperti itu. Jadi kan karena penularannya kan gampang sekali. Nah itu mungkin juga berkaca dari kasus yang terjadi di Cina itu mungkin ya dok ya. Kenapa kok banyak menimpa anak-anak? Karena anak-anak kan gerombolan itu tadi. Anak-anak usia sekolah, iya kan kalau lagi sedang masuk sekolah, kalau satu sakit pasti ketularan temennya. Satu tidak masuk pasti besoknya lagi ada yang tidak masuk. Ganti yang lainnya yang gitu. masuk. Belum kalau pas main juga gerombolan lagi. Betul. Gitu. Oke, jadi makanya anak-anak ini agak sedikit rentan begitu ya dok ya. Dan juga usia produktif lainnya. Serta orang-orang yang orang-orang yang daya tahan tubuhnya menurun. Ada kan penyakit-penyakit yang menurunkan daya tahan tubuh. Itu emang rentan sekali untuk kena sakit ini. Kena bakteri ini ya dok bakteri ini. Bakteri apa aja? Bakteri apa aja. Dan salah satunya adalah Mycoplasma pneumonia yang memberikan infeksi saluran pernapasan. Iya, seperti itu. Nah, kalau untuk gejalanya dokter, itu tadi kan dokter bilang katanya seperti flu biasa pada umumnya. Tapi apakah ada gejala yang lebih serius mungkin diiringi dengan sesak nafas atau apa kayak gitu-gitu? Iya, jadi gejalanya kalau masih ringan-ringan itu ya flu-like symptom. Jadi nyeri tenggorokan, radang gitu ya dok? Radang tenggorokan, hidung buntu, sering bersin-bersin, batuk-batuk. Terus kalau pada orang yang ya itu tadi yang daya tahan tubuh yang menurun, dia bisa lebih jauh lagi masuk ke dalam ke saluran nafas, ke bagian paru. Kalau sudah menginfeksi parunya, di situ ada bercak-bercaknya nanti di paru, ada kayak istilahnya gampangnya dahak lah, nanti di parunya terkumpul dahak banyak. Itu nanti ya itu bisa menimbulkan keluhan sesak itu tadi. Bisa sampai sesak. Bisa sampai sesak nafas. Pokoknya diiringi dengan kalau sudah sampai lanjut. Sampai berat itu bisa sampai sesak nafas. Tapi kalau untuk yang ringan-ringan nggak sampai seperti itu. Tapi alhamdulillah penyakit ini sebenarnya self-limiting disease. Jadi dia bisa sembuh sendiri sebenarnya. Oh, jadi nggak perlu harus dirawat inap kayak gitu. Betul, nggak harus dirawat inap. Dok, ya? Dia nggak harus minum obat, nggak harus rawat inap. Sebenarnya dia kalau pada orang-orang imunokompeten itu daya tahan tubuhnya bagus, dia bisa sembuh sendiri. Tapi harus hati-hati pada orang yang imunokompromis. Imunokompromis itu daya tahan tubuhnya jelek. Misalnya pada penderita HIV, penderita HIV atau orang-orang dengan penyakit autoimun. Kalau orang autoimun itu kan dia harus konsumsi obat yang menekan daya tahan tubuhnya. Iya. Itu juga hati-hati, rentan itu bisa menjadi lebih berat itu pada orang-orang yang seperti itu. Tapi kalau orang-orang imunokompeten, insya Allah gejalanya just self-limiting disease, bisa sembuh dengan sendirinya. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang mungkin punya penyakit bawaan gitu, kayak kemarin kan COVID-19 itu kan ada komorbid yang kayak diabetes, jantung atau apa kayak gitu-gitu, bisa bikin lebih parah juga nggak sih dok kalau misalkan terpapar bakteri Mycoplasma pneumonia ini? Selama penyakit komorbidnya itu tidak terkontrol ya kemungkinan bisa. Tapi kalau komorbidnya, jantungnya, diabetesnya terkontrol, insya Allah aman-aman aja. Meskipun ada memiliki riwayat penyakit itu, tapi kalau misalkan pada saat itu masih dalam kondisi yang terkontrol, berarti nggak akan sampai menimbulkan yang lebih parah gitu ya dok ya. Ini jadi catatan nih untuk pemirsa yang di rumah, ternyata nggak cuma rentan ke anak-anak yang produktif dan yang gemar berkumpul itu tadi aja, tetapi juga ke orang-orang yang memiliki beberapa penyakit yang sudah dijelaskan oleh dokter Yuyus tadi ya. Nah ini apakah ada perbedaan gejala tuh dokter yang terjadi kepada anak-anak atau mungkin orang dewasa yang terpapar bakteri Mycoplasma ini? Mirip-mirip sih. Mirip-mirip sebenarnya mirip-mirip, cuman pada anak-anak biasanya disertai pilek. Ada pilek, beler, hidung buntu. Hidung buntu. Biasanya pada anak-anak seperti itu. Kalau orang dewasa ya paling ya radang tenggorokan aja, demam, batuk. Masih simpel-simpel lah. Tidak terlalu signifikan bedanya. Cuman memang karena ada penyakit bawaan itu tadi mungkin yang menjadi sesuatu yang lebih ekstrim dan harus diwaspadai. Ya, betul. Tapi kalau untuk tadi kan seperti dokter bilang nih bahwa Mycoplasma pneumonia ini itu dia memiliki kemampuan untuk sembuh atau hilang sendiri begitu ya dokter ya. Itu untuk durasi berapa lama kira-kira dokter? Setelah dia terpapar bakteri itu gitu.
Ada yang cepat, ada yang lama. Oh gitu. Ini cepat ini kira-kira durasi berapa hari sampai berapa hari gitu mungkin, Dok? Paling seminggu selesai. Oh, tergantung selesai. ini, tergantung daya tahan tubuhnya sih. Kembali lagi ke daya tahan tubuh Tergantung berarti daya ya, tahan Dok? tubuhnya. Kalau daya tubuhnya bagus, paling 3 sampai seminggu. Udah. Insya Allah sembuh sendiri. Oke. Nah, tapi sembuh dalam arti sembuh itu mungkin secara fisik, secara badan sudah enak. Oke. Cuman tapi biasanya masih kadang batuknya masih sampai lama. Tapi secara fisik ya sudah bagus, cuman kadang masih batuk gitu aja. Itu yang nanti hilang sendiri, nggak apa-apa. Yang hilang sendiri seperti itu. Tapi pernah nggak sih, Dok, nemuin kasus orang yang terpapar bakteri Mycoplasma pneumonia ini dengan masa sembuh yang lama gitu sampai bulan-bulan gitu, ada nggak sih, Dok? Kalau saya baca literatur sih ada, cuman kan ada. Maksudnya ya batuknya itu tadi yang tidak hilang-hilang. Cuman secara secara Praktek. fisik, secara badannya, aku tuh enggak popo, cuman batukku kok masih ada gitu. 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 Kurang lebih prakteknya seperti itu ya, Dok. Ya, Yang realitanya yang ada di lapangan seperti itu. Sebenarnya kalau ngobrol sama dokter emang kurang lebih ciri-cirinya itu sama dengan flu biasa kalau misalnya kita lagi ganti cuaca gitu. Betul. Ya, Dok ya. Itu berarti apa mungkin sering munculnya di pergantian cuaca juga, Dok? Bisa jadi. Oke. Bisa jadi kita flu itu karena Mycoplasma juga bisa aja. Berarti Cuman kan selama ini kita kan tidak pernah mengetes, ini kumannya apa kan gitu. karena memang dia tidak serumit itu kok seharusnya. Ya Beda maksudnya secara untuk sehari-hari kita enggak sampai perlu harus mengecek, ini penyebabnya Mycoplasma gitu, enggak harus sampai nggak harus mengecek yang itu. seperti itu. Dalam praktek sehari-hari. Iya, betul. Oke, ini jadi berarti kalau misalkan pilek bisa jadi bukan karena pilek biasa, bisa jadi karena terpapar bakteri Mycoplasma itu tadi. Ya. Tapi yang mungkin harus diwaspadai itu adalah ketika sampai menimbulkan sesak nafas dengan penyakit bawaan dan lain sebagainya itu tadi. Itu harus yang segera diwaspadai. dibawa ke dokter itu. Harus segera dibawa ke Iya, dokter. harus. Tapi kalau cuma panas biasa aja, nggak perlu sampai dibawa ke dokter berarti ya, Dok? Insya Allah enggak. Nggak perlu. Nah, tapi gini, Dok, ini mungkin studi kasus dulu ya. Tapi kayaknya di segmen berikutnya aja deh. Oke, Saya ada siap. pertanyaan menarik nanti untuk dokter ya. Jadi untuk pemirsa Anda di rumah jangan kemana-mana ya. Tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu membahas seputar penyakit akibat bakteri Mycoplasma pneumonia bersama Dr. Yuyus Dwi Prasetyo, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit DKT atau Rumah Sakit Tingkat 4 Kota Madiun. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan kembali kepada pemirsa mungkin yang baru saja bergabung ya, bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik, di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Oke, mari kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini bersama Dr. Yuyus. Nah, jadi tadi sempat kepotong pemirsa ya, bahwa saya mau ada pertanyaan nih dokter. Seperti tadi juga sempat dokter sampaikan di segmen berikutnya, segmen sebelumnya maksud saya. Saya jadi kayak peramal ya dok segmen berikutnya. Ini tadi kan katanya bisa sembuh sendiri gitu dan nggak harus selalu dibawa ke rumah sakit. Tapi kan biasanya orang tua yang ada di rumah ini kan suka panik ya dok. Betul. Ya. Itu kira-kira gimana? Mungkin ada saran nggak sih untuk orang tua kira-kira di kondisi apa anak ini harus dibawa ke rumah sakit atau periksa ke dokter gitu, atau kapan kira-kira nggak perlu sampai segitunya kok nggak apa-apa gitu? Ya betul. Jadi ini sama kayak flu, gejala flu seperti biasa ya. Kadang kalau orang tua ngelihat anaknya demam sehari aja, pilek sehari aja sudah kabut. Bingung ke dokter. Iya. Sebenarnya kita mengevaluasi itu sebenarnya 2-3 hari. Kita lihat dalam 2-3 hari itu kok gejalanya tidak mereda, maksudnya kok masih batuk, masih demam aja, ya segera diperiksakan. Jadi kalau dalam 2 hari sudah bagus, sudah reda, ya sudah, ini self limiting disease, tidak perlu dibawa ke
ke dokter atau ke rumah sakit seperti itu. Jadi kita masa ininya itu 2-3 hari setelah gejala muncul. 2-3 hari masih demam, ya itu lebih baik segera kita periksakan ke dokter atau ke fasilitas kesehatan. Ke puskesmas juga boleh, atau mungkin punya dokter pribadi, keluarga gitu ya dokter ya, itu bisa langsung diperiksain. Pokoknya masa krisis mungkin ya dokter ya, 2-3 hari. 2-3 hari. Itu kita just, maksudnya kita nggak perlu buru-buru ngasih ini obat, kecuali kalau dia demam tinggi, itu baru kita kasih obat. Maksudnya untuk antibiotik atau apa itu kita nggak perlu buru-buru ngasih anti. Jadi kita tunggu aja, nanti paling kalau bagus ya dia 3 hari sembuh sendiri. Sembuh sendiri, udah pola sendiri nanti si anak-anak Iya, ini. betul. Gitu. Biasanya 2-3 hari saya ngasih ke anak saya sendiri kalau flu gitu. Ibunya kan yang bingung. Ayo enggak segera ini. Tunggu aja 2-3 hari. Kalau sudah 2-3 hari tidak ada perbaikan, baru. Nah, dokter aja yang punya anak, istrinya juga gitu, apalagi pemirsa yang ada di rumah kan dok ya. Tapi ternyata akhirnya stigma yang seperti ini harus ditanamkan juga ke orang tua yang ada di rumah. Nggak harus selalu panik kok gitu ya dok ya. Betul, yang paling penting selama hanya panas mungkin ya yang diturunin mungkin panasnya aja. Nggak harus sampai pakai minum antibiotik dan lain sebagainya. Nggak harus terkopoh-kopoh langsung ke dokter atau apa gitu, nggak perlu. Iya, ditunggu 2-3 hari. Kecuali memang si anak ini ada riwayat penyakit lain, mungkin asma begitu. Betul, mungkin asma atau lain, itu mungkin takutnya nanti kalau mencetuskan asmanya segera diperiksakan. Tapi kalau tidak ada riwayat sakit sebelumnya, anaknya sehat-sehat aja, kita tidak perlu panik. Betul. Gitu. Catatannya dari Dr. Yus adalah jika anak sudah terlihat memang tidak memiliki riwayat sakit apapun dan memang sehat, terus tiba-tiba demam, nggak harus langsung keburu-buru dibawa ke dokter ataupun fasilitas kesehatan lain. Cukup minum penurun panas. Kalau demam. Kalau demam aja loh ya. Kalau misalkan ada diiringi yang lain-lain. Mungkin tapi gini, ini jadi saya tiba-tiba muncul pertanyaan nih dokter. Tadi kan kalau misalkan disampaikan oleh dokter itu ada yang bikin parah itu sampai yang sesak nafas tuh dokter. Itu apakah di hari pertama itu bisa sampai muncul sesak nafas kayak gitu atau enggak? Di luar dari dia punya penyakit bawaan? Enggak sampai enggak. Berarti ya? Enggak. Oke, berarti aman-aman aja. 2-3 hari itu 2-3 hari itu dia nanti dilihat membaik atau memburuk, itu aja. Kalau misalkan memang memburuk artinya harus segera dibawa ke dokter. Betul. Kalau memburuk ya atau misalnya kalau tidak ada perbaikan atau memburuk harus segera bawa ke dokter. Jadi patokannya kalau saya 2-3 hari. 2-3 hari. Catatannya seperti itu ya pemirsa ya. Nah, kalau untuk diagnosis dari Mycoplasma pneumonia ini sendiri seperti apa dok? Itu tadi dari gejalanya. Nyeri tenggorok, batuk, terus dari foto ronsen. Kalau foto ronsen sampai berat biasanya ada kayak gambaran bercak putihnya di parunya. Diagnosa pastinya ya sama kayak COVID kemarin, diperiksa swabnya, diperiksa dari dahaknya. Kalau ada kuman Mycoplasmanya ya berarti penyebabnya Mycoplasma pneumonia. Itu kalau misalkan sudah muncul gejala-gejala yang agak ekstrim baru dicek gitu ya berarti ya dok ya? Kalau misalkan tidak ada perbaikan ya kita harus ngecek ini kira-kira kumannya apa. Kita harus memastikan itu kumannya apa. Karena nanti untuk menentukan pengobatan lebih lanjut. Iya, karena ya itu supaya anaknya juga bisa cepat sembuh gitu. Nggak cuma anak sih, orang dewasa juga ya dok ya. Artinya supaya pengobatannya juga lebih tepat dan cepat juga. Nah, tapi kalau untuk Mycoplasma pneumonia ini tadi apakah bisa menyebabkan komplikasi ke penyakit lainnya gitu dokter? Di luar dari dia nggak punya penyakit bawaan sama sekali gitu? Nggak sampai ya berarti ya? Insya Allah enggak. Nggak sampai? Maksudnya kalau dia ditangani dengan tepat, dia tidak ada penyakit komorbid atau bawaan, insya Allah komplikasi yang berat itu tidak akan terjadi gitu. Tapi ya semua itu pasti bisa aja terjadi. Biasanya bisa kalau sampai berat tidak ditangani dengan baik itu bisa aja sampai ada cairan di parunya. Itu yang bikin sesek itu. Sesek itu. Terus yang kedua kalau penyakitnya itu kumannya itu tambah banyak, penyakitnya bisa meluas, bisa menjadi sepsis namanya. Sepsis itu kumannya nyebar ke seluruh tubuh.
ke seluruh organ tubuh gitu? Seluruh organ tubuh, nanti manifestasinya tergantung organ yang kena. Oh, kalau misalkan yang kena dari paru-paru tadi, terus yang kena jadi ke ginjal atau livernya? Ya, gitu? bisa terjadi gangguan ginjal, kencingnya enggak keluar. Terus kalau bisa ke otak, bisa sampai penurunan kesadaran. Bisa sampai kayak gitu ya dok? Kalau sampai berat. Kalau sampai berat, Tapi, catatannya sampai berat. Tapi insya Allah jarang sekali sampai ke situ. Tapi tetap bisa, yaitu tadi kondisi-kondisi yang menyebabkan penyakit ini kok jadi berat. Kenapa? Ya salah satunya yaitu tadi pada orang-orang yang daya tahan tubuhnya rendah. Oke. Ibarat kata mungkin 1/1000 lah gitu. Betul, ya dok ya. Jarang sekali. Jarang sekali. Jadi bukan berarti tidak harus dikhawatirkan gitu ya. Yang harus dikhawatirkan di sini udah bukan soal penyakitnya lagi, tapi bagaimana cara kita supaya bisa mencegah nggak terpapar kan. Betul, gitu ya dok ya. Gimana caranya? Yaitu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan gimana? Jadi gini, ini kan penyebabnya droplet. Nah betul, dropletnya. Kita kan sudah diajari kemarin waktu COVID. Iya, harus pakai masker. Sudah kayak gitu. Kebiasaan-kebiasaan itu ya dok ya. Jadi mungkin kasus di Cina itu banyak lagi, ya mungkin karena kan sudah tidak ada COVID. Sudah longgar lagi, sudah lepas masker lagi, akhirnya satu kena flu, gampang menular kemana-mana. Ya. Oke, ternyata kebiasaan memakai masker dan cuci tangan itu ada baiknya. Betul. Pasca COVID itu ternyata ada hikmahnya juga. Ada kebiasaan kita untuk selalu menjaga kebersihan, terus pakai masker kemana-mana. Terutama untuk orang-orang yang memang dalam kondisi sakit ya dok ya. Betul. Dan terpaksa harus berkumpul begitu mungkin ya dok ya. Harus dihindari. Kalau memang terpaksa datang ya paling tidak pakai masker. Pakai masker. Itu yang selalu saya sampaikan ke pasien-pasien, terutama orang-orang asma. Nah, itu juga resikonya tinggi ya berarti ya dok. Jangan gampang flu. Biar tak gampang flu, daya tahan tubuhnya harus bagus. Betul. Kalau ke masjid atau ketemu orang banyak, kita kan tidak tahu siapa yang flu. Iya. Kita pakai masker seperti itu. Oke, catatan dari dokter di segmen kali ini adalah selalu menjaga kebersihan, pakai masker. Kalau ketemu orang banyak. Kalau ketemu orang banyak, catatannya gitu. Kalau makan ya tetap dibuka. Kalau ketemu dan ngobrol, apalagi sama orang yang mungkin sakit flu dan batuk, itu tadi yang harus dihindari. Oke, jadi akan kita lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu, membahas seputar penyakit akibat bakteri Mycoplasma pneumonia. Ini saya dari segmen pertama sampai segmen 4 ngomongnya kok nggak lancar-lancar ya dok. Itu istilah medis soalnya pemirsa, jadi harap maklum. Nah, kalau berbicara seputar Mycoplasma pneumonia atau pneumonia Mycoplasma berarti ya dokter ya, itu tuh berarti bisa sembuh total kan ya dok ya? Insya Allah bisa sembuh total. Tapi pasti bisa terulang lagi? Bisa ya, sama kayak flu. Sama kayak flu ya? Sama kayak flu. Sama kayak flu. Bisa kena penyakit yang sama lagi. Meskipun dia bisa sembuh total, tapi bisa kena lagi. Bisa kena lagi. Tergantung tadi, kembali ke segmen yang awal tadi. Daya tahan tubuh. Itu kuncinya. Kunci, daya tahan tubuh adalah kunci. Pokoknya gitu ya dok ya. Tapi kalau untuk pengobatannya sendiri dok, misalkan tadi di kondisi yang sudah lepas dari 3 hari nih dok, kemudian dia dalam kondisi yang parah gitu. Pengobatannya tadi mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi nggak sih dokter terkait dengan Mycoplasma pneumonia ini? Jadi tergantung pengobatannya, tergantung ini apa? Tergantung gejala yang muncul. Betul. Kalau batuk-batuk ya minum air putih yang banyak. Tujuannya apa sih minum air putih itu? Biar dahaknya encer. Kalau dahaknya encer dia gampang keluar. Biasanya kalau orang infeksi itu kan dahaknya jadi lengket di dalam. Kental gitu ya dok lengket. Ya. Nah itu juga kalau sulit keluarkan yang bikin sesek. Makanya dibantu dengan minum air putih yang banyak. Ditambah juga dengan pengencer dahak, obat-obat pengencer dahak. Jadi yang dikasih dokter itu biasanya obat untuk mengencer dahak. Kadang pasien jangan takut. Maksudnya gini, kalau orang minum pengencer dahak, dahaknya encer, otomatis batuknya akan jadi lebih sering. Kadang-kadang pasien tidak tahu, dok saya minum obat ini jadi lebih sering batuk. Padahal itu kan batuk itu kan fungsinya untuk mengeluarkan racun apa sih? Dahak itu tadi. Pokoknya dahak benda asing dari dalam tubuhnya. Terus kalau ada demam kita kasih obat demam. Betul. Terus kalau kita lihat dahaknya jadi kekuningan apa enggak, kuning kehijuan kan? Iya. Kalau dahaknya seperti itu sudah indikasi kita beri antibiotik.
Oh, itu iya kan kalau dahak itu kan ada yang mungkin putih gitu ya dok, dan juga ada yang kuning. Ini mungkin ini di luar dari tema ya dok ya, masih merembet-rembet dikit. Ini perbedaannya apa nih dok dari kedua dahak Kalau ini? dahak putih bening itu biasanya dia maksudnya enggak ada infeksinya. Oh. Kalau dahaknya kuning hijau, nah itu berarti itu indikasi ini ada kumannya, ada infeksinya. Makanya itu Ya, salah satu indikasi bisa berlanjut indikasi untuk pemberian antibiotik. Juga. Kalau yang dahak yang putih tadi nggak perlu sampai minum antibiotik gitu ya berarti dok ya? Nggak perlu, dia nanti kan sembuh sendiri. Karena nggak ada indikasi infeksi itu tadi gitu ya. Kalau dahak kuning biasanya sudah lebih dari 3 hari biasanya. Oke. Mungkin boleh dilanjutkan dok tadi, terus gimana lagi setelah batuk itu tadi diberi obat pelancar dahak, kemudian apa lagi? Ya kalau demam kasih obat penurun panas. Betul. Terus makan yang makan dia tinggi kalori, tinggi protein. Tinggi kalori dan tinggi protein. Itu kan nanti untuk membantu pembentukan daya tahan tubuh kita. Oke. Karena memang yang harus diperbaikin ini tuh nggak cuma sakitnya aja nih yang disembuhin, tapi daya tahan tubuhnya juga. Yaitu dari protein itu tadi. Oke. Terus kalau memang perlu antibiotik ya kita beri antibiotik. Udah itu aja. Tapi nggak sampai yang harus lab atau apa gitu, nggak ekstrim banget gitu kan, nggak perlu ya dok? Nggak perlu. Oke. Pokoknya catatannya sebenarnya gampang sekali nih untuk dicatat pemirsa yang ada di rumah ya. Selama daya tahan tubuh baik, insya Allah. Insya Allah tidak kena. Insya Allah tidak kena. Kalaupun kena nggak sampai berat. Nah, insya Allah kalaupun kena nggak sampai berat. Meskipun ada komorbid sekalipun, tapi kalau daya tahan tubuhnya terkontrol, insya Allah bagus. Insya Allah bagus. Nggak sampai ada komplikasi. Toh dokter selama bertugas menjadi dokter jarang sekali menemukan kasus yang lebih ekstrim gitu ya dari mycoplasma pneumonia ini kan nggak pernah ya dok ya? Ya COVID itu kemarin. COVID itu aja. Zamannya Delta itu luar biasa itu. Oh iya dokter ya. Karena ciri-cirinya sama ya dok ya? Sama. Gejalanya sama sekali. Sama. Pertama gejala awalnya sama. Dan itu yang harus lebih diwaspadai malahan pada saat itu ya dok. Tapi sekarang kita sudah lepas. Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya muncul gejala-gejala yang ini memang mirip COVID juga nih memang gejalanya. Iya, flu-like symptom. Jangan langsung panik pemirsa. Cukup dengarkan apa kata dokter Yuyus aja. Nah ini mungkin ada yang bisa ini kalau tadi boleh saya rangkumkan juga mungkin ya dokter ya, jika ada terindikasi terkena mycoplasma pneumonia atau sekedar flu dan batuk pilek aja, itu mungkin bisa ditangani sendiri di rumah berarti ya dok ya? Bisa banget. Bisa ditangani sendiri di rumah, nggak harus selalu panik gitu. Nah ini mungkin ada bahan makanan atau makanan yang harus dihindari gitu nggak sih dok? Nggak ada. Nggak ada? Makan apa aja boleh? Kecuali dia ada alergi terhadap sesuatu itu. Nah, itu yang harus dihindari. Kalau alergi mah menantang maut dok namanya. Menantang diri sendiri. Makanan bebas, makanan yang dianjurkan itu makanan yang tinggi kalori, tinggi proteinnya tadi. Terutama proteinnya putih telur, tahu, tempe itu yang harus dibanyakin. Nggak harus ayam berarti dong? Nggak harus ayam. Biasanya kan mikirnya kalau mau pengen dapat protein hewani gitu misalkan harus bisa makan ayam, banyak. bisa telur. Kalau dari tumbuhan ya itu tadi kedelai, tahu, tempe, biji-bijian itu pun masih sangat bagus gitu. Betul. Karena mungkin pemirsa yang ada di rumah itu ketika dinotis suruh banyakin protein tuh maksudnya tuh banyakin ayamnya dok gitu. Kan nggak harus gitu ya dok? Nggak harus gitu. Nggak harus gitu. Biji-bijian pun juga menjadi salah satu sumber protein kita. Ya, ada hewani, ada nabati. Betul gitu. Sekali. Ini saran dari dokter Yus harus dicatat nih pemirsa ya. Tapi kalau dari dokter sendiri nih, mungkin itu kan kalau dari segi makanan untuk yang sudah terkena bakteri mycoplasma pneumonia ya dokter ya. Nggak ada makanan khusus yang harus dihindari kecuali yang membuat alergi itu. Betul, kalau dia ada alergi. Tapi mungkin ada kegiatan-kegiatan lain nggak sih dok yang bisa jadi salah satu opsi untuk mencegah terpapar pneumonia ini? Olahraga. Kuncinya. Jadi olahraga itu kan otomatis kalau olahraga kan daya tahan tubuhnya jadi bagus. Iya sih benar. Nah, kuncinya ya gimana caranya kita meningkatkan daya tahan tubuh kita. Semua kegiatan, semua makanan yang meningkatkan daya tahan tubuh kita itu yang harus kita lakukan sehari-hari. Oke. Itu
Itu yang harus diterapkan. Kembali lagi poinnya adalah menjaga daya tahan tubuh supaya tetap prima. Gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Nah, berbicara seputar gaya hidup sehat nih dokter. Ini kan seiring berjalannya waktu, ada banyak sekali makanan-makanan yang mungkin, saya nggak bilang itu makanan nggak enak ya dokter ya. Junk food. Nah, nggak cuma junk food, macem-macem gitu kan ya dokter ya. Ini apakah makanan-makanan ini yang mungkin dokter juga paham, saya yakin juga pemirsa sudah paham, apakah boleh dimakan ketika terkena pneumonia Mycoplasma ini? Ada pengaruh gitu nggak sih? Sebenarnya ya enggak sih. Oh, enggak ada. Jadi gini, maksudnya selama dia masih mau makan, takutnya malah dia nanti enggak mau makan. Selama dia masih mau makan, selama itu maksudnya nutrisinya, kan semua makanan itu pasti adalah nutrisinya. Enggak semua junk food itu enggak bernutrisi kan, enggak. Selama pokoknya intinya dia mau makan itu enggak apa-apa, dia minta apa aja kasih aja, turutin aja. Yang penting dia makanan itu ada nutrisinya. Nah itu kalau, ini mungkin ke studi kasus lagi nih dokter. Nah dokter kan punya anak tuh tadi ya. Itu kalau misalnya lagi sakit flu, batuk kayak gitu-gitu, demam gitu, emang makannya doyan dok? Doyan makan maksudnya? Ya. Ya namanya orang sakit pasti susah. Nah, ya. Itu biasanya ada nggak sih sampai yang kasusnya nggak mau makan sama sekali, terus sampai lemes, tadi seperti dokter sampaikan mungkin kehilangan kesadaran. Itu kalau udah kondisi kayak gitu berarti udah parah dok? Udah parah. Berarti harus dibawa ke dokter atau rumah sakit berarti? Iya, untuk asupan nutrisinya. Diinfus kayak gitu? Kalau sampai berat, sampai nggak mau makan sama sekali, sampai lemes badannya, ya emang mau nggak mau harus ke rumah sakit. Harus dapat nutrisi gimana caranya, nggak harus lewat makan, kan bisa lewat infus atau apa seperti itu. Yang pasti kan disuntikan juga sakit ya pemirsa ya, jadi lebih baik makan yang enak-enak aja. Makan apa aja boleh kok kata dokter? Boleh, dipaksa harus malah. Harus dipaksa. Kalau anak saya sakit saya paksa, kamu mau apa? Malah tak dibeliin aja pokoknya semuanya. Yang penting mau makan. Yang penting mau makan. Kuncinya yang penting mau makan. Yang penting mau makan. Oh makanya kalau misalkan kita dirawat di rumah sakit tuh ya pemirsa ya, dokter atau perawat kan pasti berpesan makannya yang enak-enak ya, dihabisin ya gitu. Makannya yang banyak ya. Ternyata bisa menambah atau mengembalikan daya tahan tubuh kita itu tadi ya dok ya. Poinnya di situ, menambah daya tahan tubuh dengan makan yang banyak di segmen ini ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu. Untuk pemirsa mungkin yang baru bergabung di segmen terakhir ya, nanti bisa nonton di segmen 1-4 informasi lengkapnya seperti apa. Masih membahas seputar tema penyakit akibat bakteri Mycoplasma pneumonia bersama Dr. Yuyus Dwi Prasetyo SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa di rumah bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Nah, ini mungkin karena sudah di segmen terakhir nih dok ya, mungkin boleh ya saya bahas sedikit di luar tema, sedikit melenceng dari tema. Ini kan kita tahu ya dok ya bahwa di kondisi sekarang ini tuh kan banyak sekali perokok. Betul. Nah, perokok itu boleh yang perempuan, laki-laki, remaja, usia dewasa, tua, semuanya banyak sekali yang merokok gitu kan. Apakah perokok ini memiliki resiko terpapar bakteri Mycoplasma pneumonia ini cukup tinggi atau enggak berpengaruh sama sekali sih? Jadi secara umum rokok ini dia akan mempengaruhi daya tahan tubuh kita kembali lagi. Oke, betul. Orang yang merokok itu, apalagi merokoknya sudah lama ya, daya tahan tubuhnya akan lebih jelek dibanding orang yang tidak merokok. Itu yang pertama. Yang kedua,
dia terjadi perubahan di saluran nafasnya. Jadi saluran nafas itu kayak ada apa ya, kayak gini, namanya villi. Villi itu fungsinya untuk kalau ada benda asing masuk, dia mendorong ke keluar. Nah, villi-villinya ini sudah berubah. Filter gitu ya, Dokter? Ya, kayak villi-villinya ini sudah berubah. Jadi berubah pada orang-orang yang perokok. Karena rangsangan dari asap itu, villi-villinya berubah. Jadi dia kemampuan untuk mengeluarkan benda asing itu jadi hilang, berkurang. Oh, berkurang. Otomatis kalau bakteri yang masuk, dia jadi lebih susah dikeluarkan dari saluran nafas, dari paru. Akhirnya bakteri yang masuk di situ, dia tumbuh, akhirnya jadi sakit pasien itu. Makanya itulah kenapa orang merokok itu resiko untuk kena penyakit apapun, resikonya lebih besar dibanding orang yang tidak merokok. Karena ada si filter itu tadi yang fungsinya atau tugasnya itu semakin berkurang seiring dengan seringnya merokok itu kena tadi. Asap itu tadi, dia jadi apa? Kinerjanya itu tidak jadi seperti berkurang. sebelum-sebelumnya tidak merokok gitu. Kemampuan untuk mengeluarkan benda asing itu berkurang. Makanya dia gampang sakit. Itu di luar nggak perlu bakteri Mycoplasma pun, itu semua penyakit semua penyakit seperti itu. Seperti itu ya, Dok. Nah, itu kan kalau untuk yang perokok nih, Dok. Tapi kalau untuk yang orang-orang, mungkin karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik rokok, ini saya juga kurang tahu sih gimana implementasinya secara di lapangan ya, Dok ya. Mereka ini apakah juga berpotensi memiliki resiko yang tinggi untuk terpapar Mycoplasma pneumonia ini atau enggak sih? Atau hanya pekerja-pekerja di pabrik-pabrik khusus yang memang ada banyak debu atau apa kayak gitu-gitu? Iya, jadi kalau orang yang kerja di pabrik rokok, selama dia rokoknya enggak dibakar ya aman-aman saja. Kecuali mungkin kalau ada kayak bahan-bahan kimia, mungkin proses itu yang dia terpapar oleh uapnya bahan kimia itu dalam jangka waktu lama, ya sama efeknya kalau sama kayak dia merokok. Terus sama orang-orang yang di pabrik-pabrik yang memang banyak debunya di situ. Ya, mungkin produksi debunya tinggi sekali, seperti kan debunya tinggi. Kayak pabrik plywood yang kayu-kayu gitu. Betul, itu kan banyak debu-debunya. Terus di bengkel-bengkel itu kan sunblasting dengan pasir, debu pasir untuk membersihkan catnya. Itu kan juga resiko untuk terpapar penyakit itu tinggi. Penyakit saluran pernapasan tinggi. Betul, karena itu tadi kembali ke si villi tadi. Ya, terjadi perubahan struktur dari itu. Itu makanya harus hati-hati pemirsa. Ya, ini bukan berarti underestimate dengan pekerjaan itu, tidak, atau mungkin dengan perokok itu tidak. Cuma saya harus menganjurkan pakai masker. Nah, itu tadi bukan harus masker yang ini loh ya. Bukan masker yang daily dipakai masker keluar. Industri. Nah, itu ada. Kalau emang orang kerja di pabrik sering terpapar debu, harus pakai masker industri. Betul sekali. Bukan masker yang hari-hari dipakai di jalan bedah, gitu. Itu bukan, itu nggak bisa itu. Nggak bisa menyaring gitu ya, Dok ya. Sama seperti waktu kita COVID-19 kemarin kan juga seperti itu. Itu mungkin harus diperhatikan juga untuk pemirsa di rumah, terutama yang memang bekerjanya di situ dan durasi pekerjaannya itu lama ya, Dokter ya. Dalam sehari mungkin 8 jam, 7 jam. Nah, itu harus hati-hati pemirsa, karena mungkin efeknya nggak dirasain sekarang ya, Dok ya. Efek jangka panjang. Efek jangka panjang ya. Karena ini sudah di segmen terakhir ya, Dokter ya. Mungkin dokter ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah, mungkin boleh seputar tema kita pada pagi hari ini atau di luar tema juga boleh. Silahkan, Dokter. Jadi ini sesuai tema aja. Ya, Jadi kita tentang Mycoplasma pneumonia itu anggaplah seperti flu-flu biasa. Jadi tidak usah ada yang dikhawatirkan. Kayak ini nanti jangan-jangan kayak COVID kemarin. Nggak usah dikhawatirkan. Nanti kalau terlalu khawatir, malah yang tidak bagus itu kan mempengaruhi daya tahan tubuh kita. Stres. Orang stres, daya tahan tubuhnya turun, akhirnya gampang sakit. Betul. Terus yang kedua, gimana caranya biar tidak gampang kena penyakit ini? Kuncinya satu, daya tahan tubuh. Daya tubuh harus bagus, gaya hidup sehat, protokol kesehatan itu harus tetap dijalankan. Sering cuci tangan, ketemu orang banyak pakai masker, atau yang sakit, kita yang flu sadar diri gimana maksudnya biar kita tidak menularkan ke yang lainnya. Kita pakai masker. Itu aja, pokoknya gaya hidup sehat, daya tahan tubuh bagus, insya Allah kita tidak gampang kena sakit. Karena mungkin secara nggak langsung, mungkin dari pesan-pesan dokter ini ya,
apa namanya yang perlu diperhatikan itu sebenarnya simple kok, tapi itu investasi kesehatan jangka panjang ya dok ya. Pasti semuanya pengen umurnya panjang kan, pasti pengen tetap sehat di umur 50 60-an kan. Jadi harus memperhatikan apa yang sudah dokter sampaikan tadi supaya nanti kita bisa merasakan tuh, oh ternyata punya daya tahan tubuh yang bagus, terus kesehatan yang bagus, itu tuh seperti ini loh dampaknya. Begitu ya dokter ya. Tapi nanti kalau nggak ada yang sakit, nggak ada yang periksa ke dokter dong. Alhamdulillah sehat semua. Tapi dokter malah setuju kalau kayak gitu ya dok ya. Artinya masyarakat Indonesia sehat semua, terutama Kota Madiun. Oke, terima kasih kalau begitu Dokter Yuyus sudah hadir di Studio Sakti TV, sudah sharing di kesempatan kali ini. Semoga informasinya benar-benar bermanfaat dan diterapkan oleh pemirsa dari rumah dimanapun berada ya. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.